Saya lanjutkan penjelasan metode tren yang kedua, yaitu metode tren moment. Metode tren moment menggunakan persamaan yang berbeda dengan metode setengah rata-rata atau semi-average untuk menaksir nilai A dan nilai B dalam persamaan tren. Nilai A dan B ditaksir dengan dua persamaan. Yang pertama, persamaan yang pertama yaitu sigma Y atau jumlah penjualan sama dengan N jumlah data kali A, yaitu konstanta, plus B atau koefisien dikali sigma X atau jumlah nilai X. Persamaan kedua, sigma XY, yaitu jumlah perkalian antara nilai X dengan penjualan, sama dengan A, konstanta, dikali sigma X atau jumlah nilai X, ditambah B, koefisien, kali sigma X kuadrat atau jumlah nilai X yang dikuadratkan. Dua persamaan di atas dilakukan operasi substitusi dan eliminasi untuk mendapatkan nilai A dan B. Kita lihat contohnya. Pada contoh tabel di samping, kita menggunakan contoh yang berbeda. Ya, pada video sebelumnya ada 12 data, di sini ada 8 data dengan penjualan yang lebih detail karena sampai angka satuan. Kalau sebelumnya mungkin kelipatan 50. Kalau ini kelipatannya sampai satuan. Pada metode tren moment, nilai X pada persamaan tren dihitung dengan menjadikan data pertama sebagai tahun dasar dengan nilai 0. Artinya kita akan memulai nilai X dari angka 0. Sebagai contoh, sebagaimana data pada kasus metode setengah rata-rata, maka akan dihitung nilai A dan B dengan metode tren moment. Saya revisi sedikit. Ini kasus yang berbeda, jadi ini perlu direvisi, bukan sebagaimana data pada kasus metode setengah rata-rata, tapi ini menggunakan kasus yang baru. Pada dasarnya, data penjualan ini ada kesamaan, yaitu datanya genap, gitu ya. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat pada tabel berikut ini. Tabel berikut ini kita susun berdasarkan data yang sudah tersedia, yaitu dari tahun, kemudian penjualan. Nah, kemudian kita menentukan nilai X-nya. Nilai X, seperti disampaikan pada sebelumnya, bahwa pada tahun pertama itu berlaku angka 0. Karena nilai X itu merupakan angka perumpamaan yang memiliki konsistensi interval. Kalau intervalnya 1 ya 1 terus ya. Nah, seperti pada tabel ini, nilai X kita tentukan bahwa intervalnya 1. Kemudian dikalikan nilai X antara penjualan dan nilai X, sehingga ada tabel satu lagi, ada kolom satu lagi, yaitu kolom X kali Y. Oke. Dan satu lagi tabel untuk perhitungan dalam dua persamaan yang akan kita eliminasi dan substitusi. Kita butuh nilai X kuadrat, sehingga nilai X ini dikuadratkan. Nah, dari keempat kolom ini kita jumlahkan pada baris terakhir. Baris terakhir yaitu penjumlahan. Nah, inilah yang dimaksud sigma. Ya. Mungkin saya tandai dengan ini ya. Ini merupakan sigma Y. Nah, ini sigma X, ini sigma XY, dan ini sigma X kuadrat. Nah, kita mulai dari sini dulu. Persamaan 1. Ingat, rumusnya adalah sigma Y sama dengan N kali A, ya, plus B kali sigma X.
Y sama dengan, sigma Y sama dengan 68.050. Angka 68.050 kita peroleh dari tabel sebelumnya yang merupakan jumlah penjualan. Coba kita cek. Ya, jumlah penjualan ada di sini ya. Jumlah penjualan atau sigma Y. Kemudian persamaan yang kedua. Sebelum persamaan kedua, kita lihat dulu ya komponen yang persamaan ke satu dulu. Ya, tadi sigma Y 68.050, terus N ada 8 data, sehingga ditulis 8. Kalau di sini tidak ada pembagian kelompok, perbedaan trend moment atau metode trend dengan semi average adalah kalau semi average itu dibagi menjadi 2, kalau metode trend itu tidak dibagi ya, tapi diglobalkan. Kita kembali ke rumus sehingga N-nya 8 ditambah B, kita tulis B karena belum menemukan nilai A dan B, dikali sigma X. Ini adalah jumlah dari nilai X. Kita lihat sigma X itu di mana pada tabel sebelumnya. Nah, letaknya ada di sini, sigma X. Baru kita lanjutkan ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, rumusnya adalah sigma XY. Dari mana kita memperoleh sigma XY? Kita lihat ya, nanti kita juga akan mencari ini A sigma X plus B sigma X kuadrat. Tapi di sini dulu sigma XY berapa ini? 271.650. 271.650. Kita cross check pada tabel dari mana angka tersebut muncul. Nah, kita lihat kolom XY. Nah, sigma XY adalah jumlah dari X kali Y. Jumlah dari perkalian penjualan dengan nilai X adalah 271.650. Maka di sini kita masukkan angka tersebut. Kemudian A dikali jumlah dari nilai X. Kita sudah tahu sebelumnya pada persamaan 1 juga muncul sigma X 28. Nah, tapi di sini kita letakkan pada A karena memang persamaannya seperti ini. Kemudian ditambah B dikali sigma X kuadrat. Dari mana kita memperoleh angka sigma X kuadrat? Di sini angka 140. Coba kita cross check pada tabel. Ya, kita lihat kolom X kuadrat. Nah, di baris yang terakhir merupakan jumlah dari X kuadrat atau sigma X kuadrat 140. Sehingga kita masukkan angkanya pada persamaan yang kedua di sini. Nah, kita sudah memperoleh dua persamaan. Persamaan yang pertama adalah 68.050 sama dengan 8A plus 20B. Dan persamaan yang kedua 271.650 sama dengan 28A plus 140B. Dua persamaan ini kita substitusi atau kita eliminasi untuk memperoleh nilai A dan B. Ya, ingat persamaan yang sudah kita pelajari bahkan mungkin pada saat kuliah matematika dasar dan saat matematika di sekolah menengah atas dulu. Kita di sini menggunakan metode eliminasi, teman-teman ya. Kalau ada yang mau menggunakan metode substitusi juga diperbolehkan. Bagaimana cara melakukan metode eliminasi? Nah, dua persamaan ini kita setarakan posisinya di sini. Ya, kita lihat di sini harus ada koefisien yang sama untuk menghilangkan angka sehingga nanti kita bisa menemukan angka A dan B. Untuk menyamakan koefisien, ya, untuk menyamakan konstanta apa koefisien ya, untuk menyamakan angka ya pada nilai A atau nilai B, kita gunakan metode eliminasi dengan cara mengalihkan persamaan 1 dan persamaan 2 sesuai dengan
porsi yang dibutuhkan. Kita lihat pada bagian ini. Nah, di sini ada metode eliminasi ya. Kita tidak menggunakan substitusi, tapi kalau mau menggunakan substitusi juga boleh saja. Di sini adalah eliminasi. Nah, ini persamaan yang sudah kita peroleh dikali 7. Ya, dikali 7 yang untuk persamaan 1, persamaan 2 dikali 2. Sehingga hasilnya ini. Ya, persamaan 1 jadi 476.350 sama dengan 56A plus 196B. Persamaan 2 berubah menjadi 543.300 sama dengan 56A plus 28B. Nah, di sini ada satu poin yang sama, yaitu konstanta milik koefisien A. Ya, kita beri garis imajiner di sini. Ini adalah perhitungan untuk mengeliminasi nilai A. Ya, di sini kan kita kurangi. Bisa saja kita tambah, tapi di sini kita kurangi.